Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di problem set keempat ini, kita akan membahas materi identitas trigonometri. Ada 3 rumus dasar yang sudah saya tulis di depan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuktikan rumus ini. Oke, langsung aja. Langkah pertama, coba kita buat sebuah segitiga siku-siku. Dengan misalkan di sini sudut alfa, ini sisi X, ini sisi Y, dan ini sisi R. Di kelas 8 kita sudah belajar tentang triple Pythagoras yang berlaku di segitiga siku-siku, yaitu sisi miring dikuadratin selalu merupakan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain, seperti ini. Kemudian di problem set kedua kita sudah belajar bahwa sin alfa itu rumusnya demi depan per miring, berarti Y per R. Sedangkan cos itu sami samping miring, berarti X per R. Sekarang coba kalau kita turunkan, misalkan sin ini kita kuadratin dan ini juga kita kuadratin. Misalkan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Jadinya Y per R harus dikuadratin. Y per R dikuadratin tambah X per R juga dikuadratin. Dari sini kalau kita kuadratin jadinya Y kuadrat per R kuadrat tambah S kuadrat per R kuadrat. Kemudian karena penyebutnya sama, berarti kita bisa langsung gabungkan. Jadinya Y kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat ke sebelumnya bahwa di triple Pythagoras R kuadrat itu sama aja X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan berlaku nilai yang sama. Berarti ini bisa kita ganti menjadi R kuadrat per R kuadrat. Kesimpulannya apa? Sama dengan 1. Berarti terbukti bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dengan rumus ini kita bisa turunkan untuk pembuktian rumus yang berikutnya. Berikutnya coba kita buktikan rumus yang kedua ya, dengan bantuan dari rumus yang pertama. Coba kita tulis ulang. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, misalkan ini semua kita bagi dengan cos kuadrat alfa, sehingga didapat jadinya sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sin per cos itu sama aja tan. Berarti karena ini dikuadratin jadinya tan kuadrat alfa tambah nilainya sama. Kalau dibagi berarti hasilnya 1. Seper cos itu sama aja sekan. Jadinya sekan kuadrat. Terbukti untuk rumus yang kedua gitu ya. Langkah yang sama bisa kita pakai untuk membuktikan rumus yang ketiga ya. Lagi-lagi dengan bantuan rumus yang pertama. Kita tulis ulang. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau tadi ini dibagi dengan cos kuadrat alfa, coba kalau sekarang gantian dibagi dengan sin kuadrat alfa. Jadinya sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, karena nilainya sama dibagi hasilnya 1. Tambah, ini kebalikan dari tangen. Kalau tangen tadi sin per cos, kalau sekarang cos per sin, berarti kotangen jadinya. Kuadrat ya, karena dia bernilai kuadrat. Sama dengan sepersin itu sama aja kosekan kan, karena kuadrat seperti ini. Terbukti ya untuk rumus yang ketiga. Oke, berikutnya kita latihan soal. Buktikan bahwa 1 min cos alfa per sin alfa sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa.
Karena pertanyaan di sini membuktikan, maka kita nggak boleh kali silang. Gampangnya kita coba kerjakan dari ruas yang kiri dulu. 1 min cos alpha per sin alpha. Ini bisa kita pisah jadi 1 per sin min cos per sin. Kita paham bahwa 1 per sin itu sama aja kosekan. Sedangkan cos per sin itu sama aja kotangen. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah bahas identitas trigonometri yang ketiga, yaitu 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dengan bantuan ini kita bisa jawab soal ini. Coba ya. 1 kotangen kita pindah kanan. Jadinya kosekan kuadrat alfa min kotangen kuadrat alfa. Langkah selanjutnya coba ini kita faktorkan. Jadinya kosek plus kotangen kali kosek min kotangen, seperti ini. Nah, sekarang kalau diperhatikan kosek min kotangen sama seperti ini ya. Oke, sekarang kita tulis ulang ini. Kosek alfa min kotangen alfa sama aja 1 per dibagi ini. Kosekan plus kotangen. Nah, dibalikin lagi rumusnya, kosekan itu sama aja sepersin, berarti 1 per sepersin. Plus kotangen itu cos persin. Udah? Berikutnya. Oke, tadi kita udah sampai sini ya. Ini karena penyebutnya sama bisa kita gabungkan. Jadinya 1 per 1 plus cos alpha per sin alpha. Ingat pembagian dengan pecahan bisa dibalik. Jadinya 1. Ini sin alpha ke atas ya. Sin alpha per 1 plus cos alpha. Oke. Ini sama aja ini kan. Berarti ini bisa kita ganti seperti ini. 1 min cos alpha per sin alpha. Terbukti bahwa 1 min cos alpha per sin alpha sama dengan sin alpha per 1 plus cos alpha. Sama seperti di soal. Selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.